besar bisa diulang. Hari ini Large Language Model, pendahulu. Large Language Model kuliah 4 April 2026, topiknya Fundamental Matematika LLM, dengan ada pembahasan contoh dari Pak Surya kemarin. Kita akan cermati ya, mengulang dulu, kemudian kelanjutannya bagaimana ya. Nah ini codingnya yang di tempat Pak Surya ini ya, ada coding kuliah yang kita tahu Pak Surya share di grup ya, terus kemudian saya tarik, saya koleksi. No preview available, harus di-download karena UPYNB gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini PNB-nya yang ini apa? P1 LLM MDR SFI MDR 17 April ya. Programnya. Jadi apa yang dilakukan minggu lalu begitu ya, supaya kita ingat banyak Pak Surya. Nah, itu apa yang dilakukan codingnya ya. Jadi ini ada beberapa persiapan untuk eksplorasi library-nya, ada Gensim, NLTK ya, reprocessing atau tokenisasi, ada word embedding dengan word2vec dan fastag, kemudian ada data awal atau korpus sederhana standarnya ya. Nah, teman-teman juga bisa membayangkan bahwa nanti data awalnya mungkin bisa datang dari buku, dari apa namanya, dokumen, berbagai dokumen HRD misalnya, itu juga bisa. Kemudian ada tokenisasi ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah word embedding, dari kata menjadi numerisasi ya, menjadi vektor numerik. Kemudian menggunakan word2vector atau OOV, out of vocabulary, ada seperti itu misalnya kalau salah ketik. Kemudian bagaimana membuat kalimat ya setelah ada tokenisasi. Kemudian kesimpulannya kita sentimen analisis. Nah, kemudian diulang lagi tokenisasinya ya. Masih kedengaran suara saya, Pak? Masih kedengaran suara saya? Masih, Bu. Baik. Hujannya deras sekali. Oke. Nah, apa sih yang dilakukan di situ? Kemudian ada apa? Klasifikasi. Wah, ini kok nggak ada sharingnya ya? Saya belum ada sharing. Iya, Bu, belum muncul kalau di saya, nggak tahu kalau di yang lain. Oh, Di saya juga belum. karena saya kayaknya udah sharing apa belum ya? Di saya belum. Mestinya tadi saya sudah sharing atau nggak jadi? Oh, tertutup tadi ya. Jadi materinya sudah saya berikan, terus ke sini mestinya kan? Nah, ya. Saya taruh di Word supaya terstruktur, saya ngomong begitu, tidak banyak ya, tetapi cara baca nanti bagaimana matematikanya, yang nanti bermanfaat dengan mata kuliah yang lain. Kalau teman-teman sudah belajar deep learning misalnya, ya ini tinggal tambahan ya, bahwa data itu berupa kata-kata gitu ya, sederhananya teks, data teks. Oke, so ada kata-kata kunci, cara kerjanya adalah bagaimana membuat korpus, kemudian ada tokenisasi, word embedding, ya, kemudian
Ada fast text itu ngapain ya, yaitu untuk menangani typo. Kemudian sentence vector. Nah, secara matematis itu ditulis menjumlahkan ya, ini saya belum tulis matematika dengan baik. Kemudian bagaimana sentimen analisis, artinya itu bermakna positif atau negatif ketika menggabungkan kalimat. Kalau positifnya 1, nolnya negatif. Kemudian ada tokenisasi dan embedding. Kemudian melakukan vektorisasi kalimat dari numerik kemudian menjadi kalimat lagi ya. Nah, terus dilakukan klasifikasi logistik regression ya. Nah, itu yang menarik. Kenapa sih? Apa peran klasifikasi logistik regression? Ini semoga sudah dipahami bahwa kita mempunyai sentence vector, terus ada label, terus ada ya ini proses logistik regressionnya tentunya sudah standar ya. Jadi pipeline-nya seperti ini. Orang kalau kalian melakukan tugas, maka diminta ada pipeline. Nah, ya. Jadi secara konsep, misalnya ini ada secara konsep coding itu melakukan apa? Ini tahapannya. Ada teks, ya. I love this app, misalnya. Jadi tokenisasi itu memenggal per kata yang bermakna ya. Misalnya I love dipandang satu kata Anda begitu, sekalipun ini hanya satu huruf, tapi karena bermakna maka dia menjadi satu token begitu ya. Jadi kemudian sehingga ini menjadi ada 4 token ya, 4 token. Nah, embedding, maka setiap kata dinumerasikan dan yang kemudian diagregasi. Dengan kata lain seperti dibuat rata-rata menjadi satu vektor kalimat. Nah, kemudian masuk ke mesin learning logistic regression. Kemudian outputnya sentimen positif atau negatif. Ya, kenapa hal ini kita lakukan? Kita akan lihat dari proses ini LLM itu ya pertahap matematikanya bagaimana. Ya, nah proses di sini sebetulnya proses di NLP bukan di LLM ya, di NLP. Jadi simple dan mudah dipahami. Sehingga ini mencakup pipeline NLP klasik. Nah, di NLP klasik itu kehilangan urutan kata. Jadi tidak menangkap konteks ya. I love this app. Kemudian mungkin bisa juga memahami mesinnya itu bisa memahami secara terurut seperti ini tuh gimana. Memahami grammar itu seperti apa. Jadi kalau di bahasa, maka istilah tokenization itu diambil dari istilah di bahasa, ya, begitu. Nah, sehingga orang bahasa itu juga nampaknya kalau penelitian juga harus memahami tentang NLP, ya. Nah, tugas di akhir notebooknya Pak Surya kan ini nih, buatkan klasifikasi secara neural network. Terus di ID ya kan? Ya. Jadi idenya dari Pak Surya bahwa klasifikasinya adalah dari logistic regression menggunakan MLP yang akan kita pelajari ya, multiple layer perceptron begitu. Nah, atau bisa pakai LSTM atau bahkan BERT gitu kan ya. Nah, teman-teman sebenarnya bisa lakukan secara bertahap di ChatGPT pasti bisa. Ya. Nah,
Jadi eh, minggu lalu, nih isiannya seperti ini, bahwa dari codingnya dipelajari seperti ini ya. Ketika saya membaca codingnya, saya bertanya-tanya ya kan, ya, kok ada logistic regression? Perlunya apa klasifikasi itu? Gitu ya. Nah, ternyata sebenarnya jadi bagaimana setelah teks diubah menjadi angka, ya, bisakah dipahami makna menurut konteksnya? Nah, itu prosesnya bagaimana, gitu ya. Jadi kalau tanpa regresi gitu, jadi model hanya sampai tahap apa? Teks, embedding, terus vektor angka, gitu ya. Nah, regresi itu dibutuhkan untuk memberikan penilaian positif atau negatif, makna positif atau negatif. Loh, maksudnya apa ini Bu? Gitu ya. Kok ada makna positif negatif, ya. Jadi ketika kita menulis ini contoh I love this app, ya, dengan fast tag anggaplah embeddingnya menjadi vektor ini, angka-angka ini nggak bermakna positif negatif, ya. Makna itu dipikirkan yang pertama yang paling mungkin kan hanya dua pilihan, ya kan? Maknanya makna positif dan negatif. Kalau ada netral, yaitu berarti ada positif, netral, negatif, misalnya gitu. Yang termudah adalah dua pilihan ini, ya. Setelah vektor angka itu terus so what, ya, so what. Nah, jadi ada regresi logistik. Itu adalah dengan klasifikasi itu pola vektor yang mana bersifat atau bermakna positif, vektor mana yang negatif. Ya ini hitungannya ini, ya rumus logistiknya nggak berubah. Kita sudah pernah belajar ya. Nanti teman-teman di mesin learning seharusnya sudah belajar, ya. Nah, di sini si X itu vektor kalimat tadi ya, I love this app menjadi numerik. Nah, W ini bobot yang dipelajari atau yang kita perlu cari yang terbaik supaya output itu berprobabilitas positif. Itu ya, outputnya ini probabilitas. Nah, kita punya batasan. Kalau 0,5 ke atas positif. Kalau kurang dari 0,5 atau sama dengan negatif. Masih tidak jelas lagi, Bu. Terus ngapa kalau udah tahu positif negatif? So what gitu ya. Nah ini. Jadi si embedding itu, ini seperti kita ada koordinat, ya, mengubah kata jadi koordinat di peta misalnya. Apa? Seolah begitu. Nah, regresi itu menarik garis batas wilayah. Karena kata regresi itu memberi pernyataan bahwa linier gitu kan ya. Regresi linier dulu yang pertama kali. Dan ini logistik berarti hanya ada dua pilihan. Batas wilayah positif atau negatif, atau dengan kata lain, kalau ada peta kita nggak tahu wilayahnya baik atau buruk. Masih nggak jelas, ya tahu betul. Cara kerjanya masih belum jelas. Jadi embedding itu ya hanya menyimpan maknanya kata, karena dalam secara numerik kan kata itu kemudian punya uniqueness. Jadi tiap kata punya ketunggalan secara numerik. Tapi kalau tidak melakukan klasifikasi ya,
apa yang terjadi. Ya, itu ya cuma nyimpen doang gitu. Jadi tidak ada. Contoh ya, artinya maknanya ini seperti grup itu sebagai vektor A dinumerisasikan, B vektor B dinumerasikan ya. Tetapi kita tahu makna kata ini kita ya, kita bukan mesin. Itu si vektor A itu positif gitu kan. Nah, si vektor B itu bermakna negatif gitu dari konteks kata itu. Nah, bagaimana menyuruh si mesin berpikir seperti itu atau memutuskan seperti itu kira-kira ya. Jadi pikiran kita yang dituangkan ke mesin jadinya bagaimana. Nah ya, maka perlu ada langkah selanjutnya. Jadi kenapa logistik regression? Karena dua pilihan tadi ya, terus juga cepat dan ringan ya kan. Kemudian baseline untuk NLP klasik. Jadi ini kita belum large ya, belum large. Kita tapi idenya nanti large language model itu ya NLP yang berlapis-lapis gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi lebih tegas lagi kalau tanpa regresi, ini permintaan Pak Surya, maka bisa MLP, bisa LSTM, bisa transformer, misalnya PAIR tadi. Oke? Ya, jadi permintaan Pak Surya yang untuk kasus yang contoh tadi, apa hasilnya kalau dengan ketiga ini? Begitu ya. Jadi tujuannya sih sama ya untuk apa namanya menjelaskan kata itu ya di klasifikasi dua tadi positif negatif, sentimen positif, sentimen negatif itu istilahnya. Ya. Jadi regresi decoding untuk mengubah fitur vektor yang tadi numerik menjadi keputusan, kemudian belajar pola sentimen dari data, bahkan nanti ada namanya kuliah khusus sentimen analisis itu dibutuhkan di psikologi gitu ya. Pada waktu kuliah apa itu bisnis intelligence semestinya ada itu. Nah, itu menjadi tahap akhir dari pipeline NLP itu. Tadi di atas ya. Jadi apa hari ini yang akan kita pelajari? Yaitu ini, karena permintaannya ini terus menuju ke, tapi kita akan fokus di sini ya. Pada prinsipnya sama ya, maksudnya karena data makin kompleks atau teks itu makin kompleks, maka perlu algoritma lain untuk menjelaskan kompleksitas itu, memberi makna kepada kita, gitu ya. Bagaimana mesin membaca tulisan itu yang bermakna, ya. Atau mudahnya kalau gimana sih ChatGPT meresponi kita seperti itu, so quick, gitu kan? Ya, so quick. Nah itu yang kita pelajari teorinya. Oke? Ya, jadi ini akhirnya didaftarkan seperti ini oleh ChatGPT. Udah. Nah, oke. Jadi embedding bagaimana kata direpresentasikan ya. Kalau averaging tadi bagaimana kalimat direpresentasikan. Logistik regression bagaimana keputusan dibuat ya. Atau memberi makna dari kata-kata itu tadi ya toh. Positif negatif. Dan jika lebih kompleks lagi maka ada neural network, LSTM, attention, ya, dan kemudian LLM, bagaimana penggabungan. Oke, itu that's the whole story ya, tidak semudah yang saya sampaikan. Tetapi mengapa algoritma itu berkembang atau cara kerjanya kira-kira prinsip dasarnya yang disampaikan Pak Surya kemarin maupun siapa namanya Mas Daniel
Itu seperti itu. Dan kita akan mengupas neural network yang paling sederhana terkait di sini yaitu MLM, ya, multi layer perceptron. Kemudian menuju ke LLM itu seperti apa? Jadi dengan tahap yang bagaimana, begitu ya. Nah, ini apa? Kalau teman-teman mau belajar sendiri, artinya mau mengembangkan sendiri, kira-kira seperti inilah urutannya, ya. Urutannya. Misal ada pertanyaan nih, kenapa tiba-tiba LLM bisa sangat pintar, ya? Jadi bahkan sangat personalized terhadap kita, ya. Jadi kalau saya bertanya ke ChatGPT, dia akan sudah merecord apa yang menjadi kebutuhan saya sebelumnya, ya. Nah, cara belajarnya karena banyak waktu libur, ya, saya mendaftar versi praktikum yang teman-teman mungkin mau belajar sendiri, mandiri gitu ya. Jadi bandingkan logistik regression vs MLP, kemudian ukur akurasinya. Jadi yang diminta Pak Surya itu bisa dikemas lebih ilmiah, gitu ya. Teksnya mungkin bisa bermain sendiri, nggak usah banyak-banyak dulu untuk melihat cara kerja algoritma. Ya. Kemudian data ini tadi, makanya terus teksnya diperbesar, teksnya diperbesar. Kemudian efek embedding dimensinya bagaimana? Ya. Kemudian langkah praktik yang selanjutnya pretrain embedding. Pakai ini. Nah, ini Hugging Face Transformer itu seperti data iris yang kalau kita belajar mata kuliah apa namanya, pengolahan data yang benchmarking. Nah, ini benchmarkingnya apa di LLM, ya. Saya sendiri belum tengok gitu ya. Jadi setelah ini dilangkahi, mau paham, ya silahkan mempelajari ini ya. Saya lihat ya, Hugging Face Transformer. Nah, serepot apa komputer kita harus yang bagaimana, ya kan? Nah, itu teman-teman mungkin perlu mempelajari karena apa? Barangkali perlu kebutuhan komputer yang lebih canggih untuk melakukan pengolahan ini. Sebagai pengingat atau sebagai motivasi, ya, mahasiswa S2 itu sebaiknya perlu belajar GitHub. Nah, di mana? Awal tahun pertama itu mahasiswa saya wajibkan dulu tuh. Ya, harus pakai GitHub, memasukkan codingnya di situ, punya akun di GitHub untuk nyimpan, bahkan untuk tesisnya itu bisa masuk di situ sehingga proses bekerjanya itu, ya. Jadi artinya S2 tanpa GitHub itu sebetulnya tidak boleh, karena supaya tahu cara kerjanya, kemudian bisa berinteraksi dengan teman-teman yang, ya, karena seperti di sini, ya, ada apa namanya, sharing coding, ya, seperti itu. Ya, ini kemudian memberikan contoh. Tapi kalau kita running sendiri, kalau tidak paham kan tidak enak, begitu ya. Tapi jadi silahkan ya join untuk menggunakan GitHub, kemudian Kaggle begitu sebagai bank coding teman-teman, ya. Nah, ini nanti saja ya, tapi transformer enggak ketemu tadi, ada linknya. Oke, saya ingin memberi tadi yang saya katakan MLP, ya. MLP itu
multi layer perceptron untuk LLM gitu ya. Jadi sebetulnya kalau teman-teman lihat ini kok ada logistic regression di machine learning, ada di deep di deep learning ya, dan di mata kuliah yang lain ya. Kalau sudah timbul berulang-ulang mestinya cara kerjanya harus paham gitu ya. Demikian juga multi layer perceptron itu langkah awal belajar di deep learning ya. Jadi ini model neural network dasar yang terdiri dari beberapa layer gitu ya. Jadi kalau input layer terima data misalnya tadi datanya yaitu vektor kalimat tadi yang sudah di numericalkan gitu ya. Barulah masuk di sini gitu toh. Jadi ini langkah ke berapa tadi tuh? Ini tadi ya. Sudah masuk di sini tadi codingnya Pak Surya kan sebelum logistic regression sudah melakukan banyak hal tuh ya kan, sudah melakukan banyak hal tadi ya. Nah ini ada word embedding ya kan, terus manggil lib-nya, terus tokenize ya, tokenize terus dan seterusnya, kemudian langsung rata-rata untuk setiap ini dan barulah masuk ya, barulah masuk logistik gitu. Jadi logistic regression ini digantikan MLP gitu kan. Saya baca di Pak Surya yang di bawah bahwa nah ini ya, buat klasifikasi secara neural network gitu kan. Terus model FTWW tiap token padding agar jumlah kata per kalimat sama untuk seluruh kalimat. Nah, ini saya tidak ambil kosakata ini, nanti teman-teman cari sendiri ya. Begitu ya. Dan kemudian keyword untuk ChatGPT, DeepSeek, RLN, LSTM ini. Kalau kita cuma kasih seperti ini, enggak terkait dengan yang di atas tadi, ya kan? Kalau ingin ya harusnya semua ini tadi, kemudian kita tanyakan kalau MLP gimana. Tapi saya berharap teman-teman juga tahu cara kerjanya sehingga teorinya kita bahas di sini. Oke, ya. Jadi sederhananya seperti ini ya tadi. Neural network paling dasar dengan banyak layer itu ML, multi layer. Nah, dalam hal ini kalau diibaratkan logistic regression itu garis lurus, maka MLP itu kurva yang kompleks. Ya. Kalau logistic regression itu garis lurus, kalau di beberapa fitur maka logistic regression menjadi bidang gitu ya, bidang yang memisahkan. Kalau di 3D ya ada dua bidang, bidang regresi gitu ya, memisahkan satu wilayah ke wilayah lain. Misalnya MLP kurva yang kompleks ya, istilah kurva ya, ini merah ini, jadi putih nggak kelihatan. Seperti ini kan kurva ya, ini kurva ini ya. Istilah seperti ini kurva mana nih, oh ya sini, ini kurva ya kan, di ruangan ini dia sebagai kurva ya, jadi satu dimensi. Tapi saya menyebut ini bidang atau permukaan yang lurus, permukaan yang punya kemiringan tertentu. Terus apa lagi? Ya, kalau tadi seperti ini ya, ini sebetulnya lurus tapi dia permukaan yang melengkung ya, enggak lurus ya, tadi lurus tapi ini sekarang melengkung. Nah, ini kita sebut secara umum permukaan gitu ya. Tapi kalau kita luruskan seperti ini aja jadi bidang gitu kan.
Oke, jadi kalau ada garis pada bidang kita sebutnya ya apa? Garis yang regresi tadi, logistik regression untuk memisahkan tadi positif dan negatif. Nah, kenapa ini terjadi tadi? Ya, karena tadi ya, bahwa apa tadi? Kenapa logistik regression tadi memberikan makna positif dan negatif. Tapi ternyata atau memisahkan positif memberi makna kata itu menjadi dua makna. Tapi karena ada banyak makna dari kata itu tidak selalu positif negatif, maka pakai MLP ya, multi layer perceptron. Kalau diperbaiki lagi LSTM. Nah, minta ChatGPT pakai memberikan alur MLP itu dalam 1 menit dia akan menggambarkan dengan bagus. Ya, jadi teman-teman bisa sebetulnya membuat apa laporan gitu ya dengan ilustrasi yang masuk akal, tapi nanti gambarnya bisa didefinisikan siapa yang membuat. Nah ini yang membuat saya hanya minta 1 menit aja nih, atau enggak sampai 1 menit ya, ChatGPT bisa memberikan contoh ilustrasi cara kerja multilayer. Ya, artinya kalau ada outputnya positif negatif, maka ada 2 nilai probability. Ya, probability nih, karena tadi kan logistic regression. Yang probability berarti apa? Nilainya di antara 0 sampai 1. Di mana kalau lebih kecil setengah misalnya, maka itu dianggap negatif, misalnya begitu. Jadi keputusan untuk positif negatif by design, ya kita yang desain, ya. Dan untuk menuju ke sana ada di sini fungsi aktivasi, yaitu pakai apa namanya argmax ya, argmax argumen max gitu. Mungkin bisa yang lain nggak tahu. Nah ini contoh ya, menerima fitur masukan vektor kalimat hasil embedding. Oke? Nah, di sini ada banyak X1, X2, X3 di mana N jumlah fitur. Ya. Hidden layer belajar representasi fitur yang lebih kompleks, itu hidden yang pertama. Terus ditambah lagi kalau mau kurang biar lebih teliti lagi, tambah hidden layer lagi gitu ya sampai output. Nah, di sini ditunjukkan fungsi aktivasi yang umum. Ya, fungsi aktivasi yang umum yaitu yang sering kita dengar. Ya. Ada relu, sigmoid, tan, output klasifikasi, output multiklasnya. Nah, ini alur komputasi setiap neuron yang akan kita bahas. Setiap neuron itu gimana? Ya, bentuknya seperti apa? Ini digambarkan input-input X1 untuk per neuronnya bagaimana ya. Kalau sudah belajar deep learning enak, makanya kenapa diminta belajar deep learning dulu gitu ya. Nah, mari kita lihat ya. Dari satu neuron dulu yang terjadi itu apa? Ya itu apa? Seperti ini kan, kita tahu ya. Kita tahu ada X, vektor embedding tadi ya, yang I love my app, I love the app, gitu ya. Nah itu masuk vektor embeddingnya, yang secara numerical. Kemudian bobotnya, nah biasanya itu diinisialisasi. Ya nanti cara kerjanya diinisialisasi. Yang kemudian perlu yang dicari yang terbaik. Nah, kemudian setelah Z sama dengan Y transpose T X plus D, ada B itu bias ya. Ini belum ya. Jadi X karena numerik sebanyak N komponennya, maka ditulis seperti ini ya. X elemen Rn, vektor embedding. Dan berarti bobotnya W juga elemen Rn, artinya beranggota sebanyak N.
Nah, karena ini W transpose X, hasilnya itu skalar. Ya. Per neuron ini, satu neuron ini, hasilnya skalar. Ya. Ditambah, ya, bias. Bias itu untuk mengantisipasi, enggak cukup ini W transpose X gitu ya. Dan disebut ada bias. Jadi kalau secara filosofis kalau kita menerima informasi pasti ada bias di sini. Ada tambahan yang menyebabkan berbeda dengan yang saya informasikan. Tapi sekalipun itu tidak jauh ya, itu bias. Jadi misalnya saya bicara, teman-teman menangkap, maka perbedaan makna yang ditangkap oleh mahasiswa dengan yang saya katakan itu sebagai bias gitu ya. Bisa dari sisi maknanya. Nah, ketika masuk satu layer ya, maka artinya atau vektor tadi menjadi satu layer dari satu neuron menjadi banyak neuron. Sehingga si Z tadi bukan, ini Z-nya elemen R saja jadinya. B juga elemen R saja, real saja ya. Bukan vektor jadinya kan. Ya, ini juga real saja ini. Single value. Ya. Begitu. Nah, kemudian kalau ada satu layer artinya ada beberapa neuron. Ya, satu layer dulu ya. Maka nulisnya seperti ini. Z layer ke satu, misalnya ini satu ya, layer ke satu, dan itu tidak tebal, ya. Yang bertanda tebal itu si Z. Kalau di mata kuliah yang lain mesin learning saya pakai tanda panah. Nah, saya pakai tanda panah karena biasanya apa namanya? Saya menuliskan seperti itu supaya terlihat vektor garis vektor kolom gitu ya. Nah, W-nya jadi huruf besar. Ya. Itu menandakan matriks. Ya kan? Dan si X jadi vektor. Ya. Maka si B juga vektor. Itu ya. Jadi idealnya cuman ini saja. Tapi bias itu sebetulnya tidak untuk menjelaskan ideal tapi mentoleransi mentoleransi error gitu ya. Yang kemudian dari hasil itu kita inputkan ke fungsi aktivasi. Ya. Nah, setelah itu barulah ya. Oh, ini kemudian saya tulis ya supaya tata tulis ini bisa dipahami gitu. Dimensinya bisa dipahami. Apa sih itu ya? Maka saya tuliskan, oh W1 itu matriks tadinya dia vektor ini. W elemen Rn gitu ya. Maka ditulis huruf kecil tebal. Atau kalau di papan tulis, kalau saya menulis di papan kan apa namanya? Nggak kelihatan nih yang tebal, makanya dipanah gitu ya. Oke. Jadi matriksnya menjadi ukuran atau dimensinya yaitu real K kali N gitu ya, K kali N. Nah, si N itu tadi tahu ya, banyaknya data tadi ke bawah ya kan, banyaknya tadi kan ada satu vektor nih ya, vektor apa tadi, satu neuron itu ada satu vektor yang kemudian ditulis, kita janjian satu vektor X ini itu adalah vektor kolom.
sehingga si W itu harus ditranspos untuk bisa dikalikan X, ya. Caranya seperti itu. Ada yang pakai dot product, begitu ya. Jadi ada yang menulis seperti ini, sama dengan, ya. Jadi kenapa mahasiswa harus belajar aljabar linear, gitu ya. Itu dot product. Jadi per komponen dikalikan dengan komponen yang seletak dengan si X, gitu ya. Nah, ini tebal, terus ininya tidak lagi tebal, yaitu B, gitu ya. Jadi kalau mau tahu lagi ya, tuliskan ini untuk 2 dimensi contoh, gitu ya. Bisa, saya bisa memberi contoh supaya teman-teman yang di luar MET itu bisa memahami ya. Itu. Mana tadi? Oke. New chat. Dia tadi trouble gara-gara nggak punya tadi sempat mati. Ini proses berikan contoh untuk tiap komponen W dan X dan proses kerja dari persamaan tersebut, gitu ya. Misalnya untuk vektor W dan X, 2 komponen yang berbeda supaya terlihat perkaliannya. Ya misalnya anggotanya 2-2 semua ya, nih bingung ya perkalian tersebut. Itu jadi kasih 1, 2, 3, 4 misalnya boleh. Jadi nah ini ya. Jadi dia akan menulis kolom. Notasi itu menunjukkan kolom B-nya. Terus prosesnya W dot X itu yang seletak 2 kali 3 min 1 kali 4 ya. Kemudian hasilnya adalah 6, komponen min 1 kali 4 adalah itu, tambahkan bias ya, Z-nya diperoleh berapa tadi, perkalian tadi ya menjadi skalar. Oke. Terus kita tambahkan bias misalnya 5 ya, maka terlihat proses ini. Oke. Ya, jadi semoga sampai di sini yang bagian matematikanya Stefan paham. Ada Stefan di sini? Stevian paham ya? Orang matematik. Stevian, Iya, Bu. paham nggak? Lumayan, Bu. Loh, kok lumayan? Bicara dulu. Kenapa lumayan? Berarti ada yang tidak bisa. Bukan tidak bisa, Bu, tapi di sini sementara hujan deras, Bu, jadi kurang dengar. Nanti saya coba lihat ulang lagi, Bu. Oh, saya pas hujannya kembali tenang. Suara saya jelas sekarang? Nggak jelas. Iya, Bu, Tadi. jelas, Bu. Agak putus-putus, Prof. Oh, putus-putus. Oh iya, maaf ya. Baik, semoga nanti di rekaman tidak masalah. Ya? Oke, jadi saya ulang. MLP itu kita ingin lihat proses kerjanya atau bagaimana matematikanya. Nah, pertama berangkat dari 1 neuron dulu, ya. Ekspresi matematikanya seperti ini. Di mana tadi ada vektor hasil embedding adalah si X. Ya, adalah si X. Nah, anggaplah cuma 2 komponen, ya. Bagaimana hasilnya ini perkaliannya, gitu toh. Dan saya minta untuk menunjukkan supaya nggak kelamaan. Gini loh caranya menghitung, gitu ya. Nulisnya kalau mereka 2 komponen,
B-nya min 1, itu input ya. Awal biasanya input dulu W dan B, begitu, kemudian barulah diperoleh si Z ya, sehingga perlu ya, ini Z sama dengan W1X1, W2X2 plus B, padahal W1, W2-nya sudah ada. Jadi kalau mau dihitung juga tidak masalah, gitu. Jadi bisa dilengkapi. Tapi yang jelas hasil perkalian ini menjadi skalar, ya. Nah, kalau multi layer, maka yang terjadi, atau bukan multi layer tapi multi neuron, satu layer dulu, jangan multi layer ya, nanti di bawah multi layernya. Maka ini diberi notasi luaran dari satu layer atau layer 1 di sini ke 1 ya, dari satu neuron menjadi banyak neuron. Nah, kalau kita perhatikan ya, notasinya menjadi seperti ini. Ya, ada kata 1, ada notasi 1, kemudian ada FZ1, dinotasikan menjadi A yang ke-1. Nah, maka si W tadi bukan lagi vektor, karena si X adalah vektor, begitu ya. Tadi ini kan juga vektor nih, ini vektor juga, betul ya kan? Ini juga vektor juga ya. Tetapi yang membuat banyak tadi adalah beberapa atau banyak neuron. Ya, kalau tadi Z saja, maka skalar. Ya, satu neuron. Ya, sekarang lebih dari satu neuron, maka Z-nya menjadi vektor, B-nya juga vektor, dan nilai A1 ini adalah hasil aktivasi fungsi. Jadi nanti ini memetakan si F terhadap dia atau notasi si Z1, yaitu yang disebut A1. Oke, nah ya, tapi masih satu layer. Contoh sederhananya gini ya, X itu elemen Rn, misal embedding 50 dimensi. Jadi vektor kata-kata yang sudah dinumerikan tadi menjadi satu vektor yang berisi angka-angka numerik sejumlah atau sebanyak 50. Nah, jadi N-nya itu adalah banyaknya komponen X. Maka kita akan mempunyai matriks bobot W1 ya, elemen RKN W1 anggota dari matriks bilangan real yang berdimensi K kali N. N-nya 50, K-nya tadi datangnya dari mana? Karena ada banyaknya neuron, kan gitu ya tadi ya, betul ya, tadi si Z W1 berdimensi K kali N dikali X berdimensi jelas X yang berdimensi N. Ini kalau saya tulis tuh malah jadi terlalu bertele-tele, tapi untuk menjelaskan teman-teman yang non mathematician gitu ya, sehingga hasil perkalian berdimensi K ya, tadi yang W1X gitu kan, ditambah B berdimensi K gitu. Ada beberapa istilah tadi ya, banyaknya neuron, banyaknya layer ya, kemudian banyaknya data ya. Jadi banyaknya data yang misalnya tadi si X satu vektor tetapi dibangun dari 50 komponen yang kita sebut
Saya sebut banyaknya data tadi. Untuk sementara ini ya, satu layer sampai di sini. Oke, matanya itu sampai menghadap laptop terus ini jadi agak kedutan. Agak berkedut-kedut matanya. Jadi berilah istirahat matanya ya, supaya sehat. Saya jadi kadang harus, tapi ini belum sempat saya istirahatkan matanya. Oke, nanti nggak usah full sampai jam 9 ya. Tapi yang penting prinsip dasar MLM udah saya tulis dengan lengkap supaya nanti untuk data yang teman-teman buat bisa ikutin ya. Oke, saya kecilkan kalimat saya misalnya ya. Yaitu hari ini saya berangkat ke kampus atau tempat kerja. Kemudian itu cerita itu bagaimana itu dibaca oleh apa codingnya gitu ya. Oke, kembali ke sini ya. Jadi ya B berdimensi K. Jadi K muncul ini mestinya dari dari banyaknya neuron. Mestinya kan gitu. Ya, harusnya. Ini saya baru meraba. Nah, fungsi aktivasi juga berdimensi K. Jadi ada istilah satu di sini karena apa? Hanya satu layer. Ya, jadi ini nggak boleh bold ini. Jadi antara tebal dan tidak tebal punya makna di sini ya. Ini hanya dia terlalu terlibat nggak bisa diselect. Seharusnya nggak perlu gitu loh, nggak perlu bold ya. Di antara bold dan tidak itu ada maksudnya. Di sini juga begitu, nggak perlu bold ya, nggak perlu bold. Nah, pekerjaan teman-teman itu justru harus memahami ini dulu gitu ya. Mari sekarang kalau lebih dari satu layer yang terjadi adalah ini. Layer ke L itu adalah yang satu layer tadi ya. Per layernya itu ditandai dengan L. Bukan satu ya ini ya. Jika kita cek di sini terselect B ya. Artinya seharusnya tidak tebal. Ini ya diganti. Jadi karena per layer berarti layer kedua tergantung layer ke satu, layer berapa? Itu juga apa namanya? Notasi L ini untuk layar ke satu, kedua dan seterusnya sehingga ini perlu di fix ya. Kalau 0 berarti di saat notasi yang awal ya. Nah, ini L di sini L ya, artinya ini untuk fungsi aktivasi Z disebut hasilnya AL gitu ya. Nah, si A itu dari aktivasi. Tetapi si Z ini diperoleh dari apa? Dari aktivasi sebelumnya. Ya. Aktivasi sebelumnya. Oke. Jadi ini enggak berubah karena di layer ke L gitu kan. Yang sebelumnya itu si A tadi, ya. Terus kita lakukan apa? Sentimen analisis. Sentence vector hasil FASTEC ya. Nah, terus kalau kita tulis itu dengan notasi sigmoid seperti ini. Outputnya adalah WLA ya, L yang sebelum yang terakhir ya. Begitu. Kemudian dilakukan misal sigmanya ini fungsi aktivasinya adalah apa? Sigmoid gitu ya. Nah, ini yang sering dilupakan mahasiswa ya. Sering dilupakan. Ini loh ya, bahwa loss functionnya itu besarnya berapa?
bagaimana. Nah, itu silahkan ditelusur ya. Masing-masing rumus itu seperti ini matematikanya, kalau nggak tahu maknanya bagaimana ya. Nah, ini bagaimana pembaharuan bobot ya. Jadi kita masih berkutat di sini ya. Jadi loss function ya seperti ini karena biner kan ya. Jadi ada Y itu udah, terus dicari ya bobot itu sampai gradien L terhadap B begitu ya. Itu kita minimumkan ya supaya apa ya nanti di teori dibicarakan lebih lanjut. Nah, sekarang jadi MLP itu adalah blok dasar dari model besar seperti transformer ya, tadi multi layer perceptron. Itu karena transformer kita belum sampai ya ke bawah transformer itu yang gimana. Nah, di sini kita masih belajar dari MLP ke LLM, tapi nanti di dalamnya ada proses transformer ya. Oke, dalam transformer itu ada attention dan feed forward network ya. Yaitu apa? Yaitu MLP 2 layer saja. 2 saja, feed forward network. Nah, sehingga penulisan secara matematis seperti ini. Ya toh? Jadi ini adalah multi layer perceptron 2 layer. Matematikanya gitu. Nah, ini secara matematik seperti ini ya. Ditulis terus proses apa tadi? MLP itu artinya apa? Dari proses linear pakai ReLU terus pakai transformasi linear lagi. Ya. Jadi bagaimana MLP ke LLM? Ya ini caranya adalah ya mulai ya pertama belajar linear algebra, terus komposisi fungsi ini MLP, terus ke attention baru ke transformer. Itu proses kalau ingin mendalami ya supaya tidak terlalu berlarut-larut begitu ya. Maka tadi teman-teman pernah mendengar istilah apa tadi token ya, token unit terkecil dari teks yang diperoleh dari model ya. Itu belum terlihat sini ya, MLP ke LLM-nya belum terlihat. Nah, barangkali teman-teman sudah ada yang mengerjakan yang ditugaskan Pak Surya. Togap, gantian ngomong dulu maksudnya. Iya, Prof. Udah buat? Yang tugasnya Pak Surya terakhir ya? Iya. Belum, Prof, belum. Oh, belum. Maksud saya kalau sudah buat bisa menelusur ya sama-sama. Apa ada yang buat lagi ya? Permintaan Pak Surya kapan sih? Harusnya selesai pertemuan minggu berikutnya. Berarti maksudnya hari ini harusnya kan? Iya, harusnya hari ini sih. Ternyata belum ada yang jadi kah? Melinda jadi nggak? Tidur Belum, Melinda. kemarin kan saya izin nggak kuliah. Miss. Oh Prof. enggak, ya. Gimana Mbak? Enggak. Belum, kemarin kan saya izin kuliah, Prof, begitu. sakit. Ya, maaf, nggak ingat ya. Siapa lagi yang join di sini? Stevian. Belum, Bu. Oh, semua belum ya. Berarti minggu depan itu kan tanggal 1 wajib kumpul sebelumnya ya. Caranya gimana? Baik, Prof. Baik, Prof. Nanti sekitaran tanggal akhir bulan udah beres clear. Iya, terus
ikutin aja ini nanti ya, secara matematik itu gimana, ikutin cara kerjanya, terus bagaimana menyajikan apa yang dibuat itu secara runtut begitu ya. Jadi tadi menggantikan apa? Harusnya, Tokat. Harusnya bagaimana yang dikerjakan dari Pak Surya? Halo. Halo, kedengarannya, Prof? Ya dengar jelas, udah nggak ada hujan. Kukira di sini putus-putus suaranya. Oke. Jadi apa Jadi, tugasnya Pak Surya jadinya dari penjelasan ini? jadi tugas kemarin Pak Surya itu itu membuat klasifikasi kan secara manual dan secara neural network-nya. Nah, kalau berhubungan dengan ini nanti bagaimana perubahannya dari NLP ke LLM. Oke, ya baik. Ya betul ya. Jadi itu dijelaskan sebaik mungkin. Sebetulnya mudah sekali ya, kita tinggal minta, tapi perlu dikemas supaya dosen membaca langsung, oh ini benar gitu kan. Dan ini mahasiswanya sedikit, jadi kami bacanya juga tidak hanya sekedar mesin, tapi mungkin apakah bisa menyajikan dengan baik ya. Nah, jadi tadi apa? Supaya saya nggak ngomong sendiri ya. Tadi kita bicara soal multi-layer, maka tata tulisnya ada tadi. Nah ini ya, kalau tadi satu neuron saja, kita punya konstruksi satu neuron ya, seperti ini. Itu satu neuron ya. Jangan langsung layer gitu kan. Di mana si X vektor embedding tadi ya, vektor embedding. Mungkin satu kata-kata jadi berapa kata jadi vektor embedding ya nggak tahu ya. Bagaimana cara kerja di atas tadi, saya anggap sudah ada satu vektor. Nah, maka dengan satu neuron, maka secara matematik tulisannya seperti ini. Tapi kalau kemudian menjadi banyak neuron dengan satu layer, maka terjadi proses seperti ini. Padahal permintaannya untuk menjadi LLM itu tidak hanya satu layer, multi layer. Ya, perseptron namanya, pakai perseptron. Nggak tahu ya kenapa ada kata perseptron. Misalnya nanti bisa dicermati ulang. Oke. Nah, kalau satu layer ini seperti ini konstruksinya, multi layer seperti ini tadi. Ya. Terus habis itu tadi kan klasifikasi masuklah sentimen analisisnya. Ya. Mapping ke coding ya, sentence vector, hasil pastek ya. Kemudian karena tadi positif negatif, maka output prediksinya ya tadi ini layer, ini berdasarkan layer sebelum terakhir. Ya, ini output di layer terakhir gitu kan ya. Dengan sigmoid untuk biner ya. Si apa nama klasifikasi ini. Ya toh? Seberapa bagus itu mahasiswa belajar soal loss functionnya ya pakai dasar. Terus juga back propagation, bagaimana itu dijelaskan, diturunkan gitu ya, bahwa si W itu dibarui dengan dari loss function terus ada memperbarui W. Oke, dengan doel do W ini itu adalah komponen wise dari nabla W. Oh ini salah nulisnya. Oh, nabla L terhadap W gitu ya. Aduh Bu,
aku nggak paham ini komponennya, ya kan? Tinggal minta, ya kan? Silakan ya. Kalau ingin mempelajari secara lebih detail, seperti ini kalau kita sebagai orang AI, gini toh, aku nggak paham. Misal begini, tadi kan saya tidak paham formulasi ini, berikan contoh komponen wise ya untuk formula ini, gitu ya. Artinya formula ini dari yang paling sederhana. Itu saya pasti minta yang paling sederhana. Angka konkret ya toh, satu fitur saja. X 2, W1, B-nya 0, label Y1, target benar. X-nya hanya 1 biji nih. W1. Terus masukkan. Ya, set sama dengan WX. 1 kali 2 plus 0 sama dengan 2. Masuklah sigmoid agar probabilitas, maka diperoleh ya 0,88. Artinya dekat dengan pelabelan Y1 kan? Hasil prediksi probabilitas itu. Ya, hasil prediksinya. Kita lihat loss ya, sekilas tanpa lossnya, tanpa memperhatikan sebetulnya Y prediksi 0,8 padahal tabelnya harusnya 1 gitu kan. Yuk, karena Y1 ini tadi, maka lossnya itu adalah 0,127 berdasarkan formula ini. Ya. Jadi bukan 1 min 0,88, bukan. Ya. Antara label ini target bahwa dia benar. Dengan ini tuh beda ya. Ini adalah probability. Makanya lossnya harus binary cross entropy. Baru bisa dijelaskan ya, bisa dijelaskan. Prediksi sudah lumayan benar. Jadi bukan langsung selisih 0,88 min. 1 bukan ya. Tetapi karena loss ini kecil dengan 0,88 ini, yaitu min sekian log sekian gitu ya. Dengan Y1 lossnya itu hanya 0,127 atau prediksi sudah cukup lumayan benar atau lossnya kecil. Ya. Ini semoga bisa dipahami ya, karena yang dilihat bukan selisih, tapi ini probability bahwa dia menuju label 1 itu sebesar 0,88 yang diperoleh dengan loss 0,127 gitu ya. Jangan terus diselisihkan, oh ini loh, ini kok nggak sama gitu, nggak mungkin ya. Nah, kemudian apa makna turunan tadi ya? Bahwa perlu do L do W, artinya karena L itu memuat fungsi Y dan Y tilde, Y itu nilai benar, Y tilde nilai prediksi, maka do L do W itu artinya adalah do L do Y tilde, bacanya do ya, atau partial derivative with respect to gitu ya. Ini partial derivative L with respect to W is equal to partial derivative of L with respect to Y tilde times ini ya, dengan aturan chain rule. Begitu step by step per komponen. Nah, saya berharap teman-teman tuh bisa sebetulnya menyusun per komponen baik seperti ini. Tapi karena bukan orang matematik ya, takut ya. Tapi karena saya orang matematik, saya jelaskan supaya ya kita bisa berbagi ya kan. Makanya perlu kuliah ya. Karena belum tahu. Kalau sudah tahu nggak perlu kuliah. Ya, ada mahasiswa, aduh aku nggak tahu nih matematiknya kan gitu. Lah ya makanya kuliah gitu. Ya, oke.
turunan loss terhadap prediksi kenapa bisa seperti ini juga bisa ditanyakan ya. Do L, do Y tilde, begitu ini dianggap sebagai perkalian fungsi antara Y dengan log Y tilde, begitu ya. Tapi do L, do Y tilde berarti ini sebagai konstan. Nah, log itu di sini adalah kalau coding itu len. Jadi len Y tilde turunannya adalah seper X atau seper X seper apa Y log len Y tilde turunannya adalah terhadap Y tilde adalah apa? Seper Y tilde gitu. Makanya kenapa muncul seperti ini. Nah, ya tanda min dari depan dan seterusnya ya. Karena Y1 maka dimasukkan angka-angkanya. Nah, ini 0, Y1 min Y 0, 1 min Y tilde enggak 0, tapi karena 0 per sesuatu pasti 0, ya kan? Ini 1 min 1 per 0,88. Hasilnya seperti ini. Ya. Terus turunan sigmoidnya do Y tilde do Z jadinya juga seperti ini. Turunan Z terhadap B diperoleh seperti itu. Bu, kok bisa sih, Bu? Ya toh, Z-nya itu adalah tadi apa? Ya. Z-nya itu ini. Nah, ya. WX jadi turunan terhadap B hasilnya si X, bukan si B. B-nya ini konstan terhadap W ya, jadi nggak memuat W gitu ya. Ini sangat klasik kalkulus sekali. Apa nggak apa-apa lah ya untuk Pak punya pemahaman ya, makanya ada kuliah seperti ini. Oke, kemudian do L do W-nya maka isinya karena ini tadi X sama dengan 2, do L do W tadi ada perkalian gradien tadi, do L do Y tilde ke do Z ke do berapa tadi, ke do W gitu ya, ketemu 2, terus ini tadi angka ini, oke. Kemudian update bobotnya bagaimana, Bu? Nah, ini rumusnya. Karena hanya 1, maka gradien W terhadap L itu hanya do L do W. 1 yang mana sih, Bu? Tadi kan ada contoh. Contoh sih hanya 1 apa? Nilai X ya, 2 dengan W1 dan W0. Label Y-nya 1 atau target benar 1. Maka ada proses ini. Ya. So, maka W-nya diupdate ya, tadi W yang diinput tadi sudah ada. Kemudian kita hitung nilai update W-nya. Oh, 1,024 ya. Gradiennya negatif 0,24 gitu. Jadi kemudian disimpulkan karena model harus menaikkan W kalau gradiennya negatif. Ini min 0,24. Karena targetnya 1, yang diprediksi masih kurang 1. Gitu ya. Yang diprediksi masih kurang 1. Maka bobot harus diperbesar. Terus diringkas nih. Super ringkas ya, terus diringkas, terus akhirnya dihitung, terus nanti bisa ditambah. Ya, bisa nih. Di sini mendorong kita untuk belajar banyak ya. Itu yang dilakukan di dalam contoh apa hubungan sini-sini ya. Kalau mau lebih lagi ya jangan satu fitur gitu kan. Jangan satu nilai X, 2 nilai X gitu boleh supaya terlihat ya. Ini sudah jam 8.23. Jadi yang saya tunjukkan tadi adalah bagaimana operator-operator itu bermakna terhadap suatu vektor embedding, di mana tadi yang paling mendasar tadi di sini contohnya makna perkalian tadi untuk satu komponen X saja. Gitu kan, terus nanti kembangkan ke vektor, prosesnya seperti apa sih gitu.
Nah, di LLM itu yang paling penting ya. Jadi ada MLP sebagai blok dasar dari model besar transformer. Gitu ya. Jadi di transformer ada blok-blok multi-layer perseptron. Anggaplah sejauh ini pengetahuan kita seperti itu. How to do that? Ya, ada attention, ada feed forward network. Di mana FFN ini multi-layer perseptron dengan 2 layer. Gitu ya. Jadi mungkin ada lebih dari 2 layer begitu ya, tapi secara khusus feed forward network itu pakai 2 layer. Jadi secara matematis nulisnya gini. Oke. Ya. Ini masih X-nya 1 vektor saja. Ya. Bisa dibayangkan kalau si X ini matrik gitu kan ya. Bahwa hasil embedding tadi adalah kalimat, ya kan? Beberapa kalimat, kemudian tidak dibikin dalam 1 vektor, tapi beberapa vektor. Matrik jadinya notasinya nanti seperti apa, gitu kan? Ya, oke. So ini kok tebal ya ini ya? Nggak ditebalkan kalau matrik. Oke, saya sudah lumayan capek. Nah, jadi multi-layer perseptron itu bisa ditulis seperti ini kalau fungsi aktivasinya ditulis sebagai ReLU. Ya, ini kok tebal di sini kok tidak ya. Si X-nya itu kan Rn ya kan? Berarti W1X gitu kan. Di sini juga harus X-nya tebal gitu ya. Karena elemen Rn, jadi dia vektor, bukan satu saja. Tapi ini mungkin nulis kalau satu gimana, kalau sudah vektor seperti ini, gitu ya. Jadi kalau supaya cepat, ini X1 elemen Rn, gitu. Langsung saja ya. Mungkin saya nulisnya yang enggak cermat, ya. Cuman kemudian apa? Karena ini tadi screenshot terus ditarik ke sini, diketik ulang gitu supaya mahasiswa paham. Ya. Oke, nanti bisa dilanjutkan. Yang penting adalah ini sebagai bagian terakhir ya, bahwa MLP ya untuk menjadi LLM perlu FFN ini, atau FFN ini adalah multilayer perseptron beberapa blok. Ya, begitu. Sehingga pendekatan dari matematis ya seperti ini. Ya, perlu belajar apa tadi, linear algebra, dot product, kenapa kok pakai transpose, karena menampilkan vektornya tadi dalam bentuk baris, sehingga kalau kita peroleh harusnya kolom, terus ditulis baris harus ditranspose, gitu ya. Kemudian hal yang penting ya tentang metode tersebut itu MLP belajar representasi nonlinear, sehingga transformer itu memuat MLP dan attention dan skala besar. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Attention tadi saya belum menyebut. Apa itu attention? Ya, ini bagian yang terakhir. Begitu. Nah, si FFN tadi apa? Ya, dari MLI ke LLM perlu apa? Tadi
perlu ya FFN tadi. Ya, dari MLP ke MLP multilayer perceptron menjadi LLM terus gimana? Nah, ini dijelaskan. Perlu ada FFN. Itu kan FN itu menjelaskan seperti ini. Jadi menangkap transformasi nonlinear fitur, memperkaya representasi, dan memproses hasil attention. Nah, attention itu apa? Attention itu menangkap relasi antar kata. Siapa dengan siapa, konteks global gitu ya. Itu bagaimana itu dilakukan? Semoga ndak hilang ya contohnya. Ya. Jadi attention melihat konteks. MLP memproses informasi. Ya. Jadi biasanya model seperti GPT, ChatGPT atau BERT dibangun dari pengulangan blok. Ya, dari attention sampai FFN MLP. Jadi dengan kemudian sangat banyak layer. Nah, kalau ingin kita memahami, kita lupakan dulu kalimat yang susah. Ya, misal sederhananya I love you enggak susah. Tapi you love I gitu kan ya. Nah, MLP dengan rata-rata embedding ya bisa menghasilkan representasi yang mirip tapi maknanya beda. Jadi MLP itu tidak memahami relasi ini antar token nanti ini tadi kan tadi di tokenize itu jadinya I, love, you gitu ya. Ya toh? Tapi dia nggak paham ini MLP ini. Ya. Sehingga kita perlu ke self attention untuk memahami ya, memahami konteks dari kata kalimat ini gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi perlu self attention. Melihat ya bagaimana atau di sini katakan sebagai mekanisme melihat kata lain atau bisa memahami kata itu gimana. Misal lagi contoh nih, the cat sat on the mat. Jadi saat terjemahkan ini, set itu codingnya belum tahu ya misalnya gitu. Terus siapa yang duduk? Mestinya ya si cat gitu kan ya. Ini set itu duduk, tapi grammarnya past tense gitu ya, pas. Jadi masa lampau. Ya. Setiap token memberikan bobot perhatian terakhir. Jadi saya menuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana lagi ya. Jadi kita ada token-token ya. Kemudian dengan adanya self attention gitu semua bisa melihat. Nah, gimana ngitung atau memperhatikan ya? Ini ya. Mana tadi? Kesimpulannya. Ya. Kesimpulannya seperti ini. Jadi MLP untuk ke LLM perlu apa? Perlu FFN. FFN tadi apa? Yaitu tadi maksudnya multi layer MLP yang 2 layer. Ya toh, jadi perlu blok-blok FFN. Nah, self attention bagaimana memperhatikan seberapa penting setiap token terhadap token lainnya. Jadi membaca makna intrinsik gitu ya. Saya katakan makna intrinsik kata gitu kan. Jadi kalau I berarti menjelaskan subjeknya misalnya gitu. Love menunjukkan kata kerjanya ya. You itu kata bendanya misal begitu, tetapi I love you itu berelasi secara gramatikal benar. Nah, itu tidak dilakukan oleh
si MLP tadi, sehingga perlu ada self attention, ya, menangkap relasi antar token. Jadi token embedding masuknya di self attention dulu, baru FFN, MLP 2 layer, terus output representasi. Ya, begitu. Nah, jadi ini ditulis lagi diulang-ulang. Terus Bu, tadi ada self attention. Gimana cara kerjanya? Lagi ya. Jadi MLP itu ditulis ya otak individu, attention itu diskusi kelompok. Artinya kalau mau beranalogi ya, mikir sendiri. Nah, saya ingin jadi self attention bukan masalah ya, bukan menjadi masalah tambahan, tapi ya bagaimana self attention itu untuk memahami hubungan antar kata. Oh, I love you, I itu subjek dan menjelaskan seorang gitu kan ya. Nah, ini masalah di MLP. Di MLP tidak tahu. Untuk itu perlu peralihan attention. Ya. Nah, kemudian barulah nanti proses seperti biasa. Gitu ya. Nah, ini ada penjelasannya ketika perlu menggunakan ML. Attention tadi itu gimana? Semoga teman-teman bisa mengikuti ya. Nah, ini saya mau ke bawahnya, tapi kok kursor saya kok macet. Nah, self attention ya. Itu gampang, tinggal di running aja self attention. Rumusnya dipahami ya. Tetapi ini contoh sederhananya. Jadi saya hanya belajar berapa tadi? 1 jam ya. Gitu. Ya. Jadi dia punya apa ini? Coding ini menjelaskan ya, coding untuk self attention ya. Nah, mana rumusnya itu self attention? Kok nggak kelihatan nih? Saya mau ngomong self attention nih, kok nggak kelihatan? Apa karena saya kecilkan dulu ya? Kok matematikanya kok tiba-tiba hilang? Apa saya keketek ya? Nah, ini cuman seperti ini sebetulnya. Nah, itu ya. Itu oke. Ya, ini untuk setiap token X berlaku ini. Ya, tentang apa itu self attention. Ya. Nah, kemudian makna tadi ya, kenapa perlu dijelaskan ya. Menghitung seberapa penting terhadap token lainnya. Nah, kemudian dibuat apa ini alur pipeline-nya. Oke? Nah, ini kemudian ada contohnya. Contohnya ini dikerjakan di sini, ya. Ini apa tadi deh, self attention. Tahun lalu saya nggak paham self attention, padahal cuma rumus dasarnya, fungsinya apa, itu kenapa datang gitu ya. Nah, itu ternyata sudah bisa dijelaskan oleh ChatGPT ya. Oke, jadi ini ya kita gunakan, kemudian ada manfaatnya selanjutnya apa setelah keluar attention-nya. Nah, itu pun bisa ditanyakan kok ya. Ini di sini, oh hilang ya, kok hilang? Ya, sebetulnya maknanya sama seperti yang saya sampaikan di situ, hubungan antar token mungkin apa ini bisa ditunjukkan dengan contoh yang terakhir, yaitu dengan coding ini
Ya, teman-teman juga bisa lihat karena saya juga sharekan ya. Sharekan hasilnya. Share betul ya. Nah, itu cukup saya kira saya ya. Terakhir tadi apa nih? Ya, itu teman-teman bisa lihat alam. Nah, ini ya. Siapa ini? Oh, alah salah kamar saya nggak. LLM. Malah salah kamar. Maaf, salah kamar. Selak kebuka nanti sama orang. Maaf, mana tadi? Udah agak ngantuk ini. Togap ngantuk nggak Togap? Masih aman, Prof. Oh iya ya, biasa tidur malam ya. Iya, Prof. Iya, saya biasanya istirahat sore dulu bentar, tapi tadi belum sempat. Oke, jadi ini contoh rumus itu kerjanya gimana? Itu sederhananya begitu. Self attention itu kerjanya bagaimana dengan angka-angka yang paling sederhana di sini ini ada. Ya, ini juga 1 menit by apa? By ChatGPT ya, keren ya. Data awal, I love you gitu kan. Ke embeddingnya D-nya misal 2 ya. X1 ini X2 misalnya begitu. Atau ini yang perlu dipahami nih. X1, X2, X3 ya kan. Ada X1, X2 itu di sini kok 10, 01, 11 atau bacanya 101 atau 011. Di sini D-nya 2 ya. Saya tadi mau pakai D sama K itu agak ragu-ragu ini kok ganti D kenapa ya di apa? Di formulanya ternyata karena ngambil dari sini dia pakai notasi D bukan si K gini ya. Ini rumusnya. Gitu. Jadi kalau nggak jelas X1-nya yang mana, karena I love you itu I love you, anggaplah si I itu diterjemahkan, kalau ada 3 mestinya kan 10, 01, 11. Tapi kok ada ya, kalau di kita tadi notasinya pakai kolom gitu loh ya. Jadi ini kalau nggak jelas, ini bisa ditanyakan lagi nih. Saya kalau pas tanya-tanya gini jadi nggak ngantuk. Nah ini perhatikan bobot itu diberi ya, diberi dulu gitu ya. Nah ini tuliskan ya. Cara menelusuri belajar begitu ya. Jadi saya begitu AI itu begitu apa saja perlu, saya melihat nanti universitas itu akan menjadi makin kecil karena generasi muda akan lebih mudah. Oke lah daripada saya kuliah tapi saya bisa mendapatkan pengetahuan dari sini, saya gali sendiri misalnya begitu. Kemudian keahliannya dijual juga ya, why not gitu kan. Kalau enggak jelas bisa tanya lagi ke ChatGPT gitu. Jadi skill kita atau future itu AI ini akan menjadi sebuah partner yang sekarang sudah terjadi ya, tapi akan sudah nggak cuma ChatGPT tentunya, ada DeepSeek dan seterusnya, menjadi partner yang akan terus-menerus kita gunakan, nggak mungkin terhindar. Nah tadi misalnya tadi X1, X2, X3 pada gambar, ini pada gambar ini berarti beranggota apa gitu ya. Misal, jadi kalau ada yang tidak jelas I love you itu
X1, oh menyebutnya X1 itu. X1 token kata ke I, ya, XI ya. Tapi beranggotakan apa? Nah ini. Sebelum embedding masih berupa apa? Kata atau string. Setelah embedding, ini maksud gambar diubah jadi vektor angka. Misal di dimensi embedding, itu D-nya 2. Nah itu ya. Dimensi embedding dengan banyaknya kata tadi beda. Ya. Misal hasil embeddingnya D-nya 2. Nah ini mungkin ada pertanyaan lagi karena ada kata misal di sini nih untuk mempermudah penjelasan ya. 100111. Nah, terus biasanya ditulis seperti ini, X1, X2, X3. Secara matematik sebetulnya enggak begitu, sehingga ada 3 kali D. Ya. So, jadi ini teman-teman bisa menambahkan pemahamannya. Ya, saya sebetulnya bisa ya untuk menjelaskan hal ini. Jadi X1, X2, X3 posisi kata dalam kalimat setelah embedding menjadi vektor fitur numerik. Ya. Jadi vektor fitur numerik. Jadi tadi saya katakan kok ada 3 kata, tapi kok kolomnya 2 kan gitu. Nah itu tadi yang disebut D ini ya dimensi embeddingnya menjadi 2 itu ya. Nah ini kemudian nanti dihitung lagi ya toh, caranya bagaimana. Jadi kalau ingin memahami sebetulnya teman-teman bisa ya setiap pertahapan itu kalau diikuti. Sehingga bagaimana cara kerja LLM itu bisa dipahami dengan contoh kecil seperti ini. Nah, nanti kan ada PR Pak Surya nih. Kalau dari saya, cita-cita saya adalah mahasiswa itu kalau belajar LLM kan pengen menggunakan ya. Nah, salah satu karya yang paling sederhana itu kan dari NLP itu adalah chatbot gitu. Nah, teman-teman harus membuat produk yang kecil mini lah ya. Ya, mini yang menjelaskan tentang ini. Jadi tidak sekedar ilmiah. Kalau perlu saya suruh pakai chatbotnya dan cara pembuatan chatbot itu harus jelas ya. Harus jelas artinya supaya apakah itu hasil mahasiswa ngambil dari chatbot dari internet langsung ini berjalan gitu atau hasil yang dikerjakan sendiri atau dengan bantuan AI ya saya anggap dikerjakan sendiri atau dengan bantuan AI itu tidak masalah, chatbotnya jadi atau ada produk yang terkait dengan LLM. Bu saya nggak suka produk chatbot gitu ya, misal yang lain silahkan. Yang lain itu jadi ada produk ya, jadi enggak karya ilmiah. Karya ilmiahnya nanti yang matematika per kecil-kecil tadi sama Pak Surya gitu ya. Jadi apa namanya project hackathon itu kalau waktunya pendek, ini waktunya panjang. Jadi project yang terkait dengan teori yang diberikan. Nah biasanya karena ada orang pendidikan matematik, biasanya lebih suka bagaimana itu diturunkan, terus lebih ke narasi ya, menurunkan matematikanya itu juga dimungkinkan ya, tapi hanya orang pendidikan matematika. Karena orang pendidikan harusnya bisa menurunkan hal-hal seperti itu. Tapi yang bukan pendidikan matematik paling tidak bisa pakai LLM-nya atau apa namanya, bikinlah
LLM ya, mungkin nggak LLM sebetulnya ya, NLP sebetulnya ya. LLM dalam skala kecil kan NLP gitu ya. Itu target 1 semester ini. Artinya berarti nanti akan di tengah-tengah saya minta produknya sampai mana. Nah, teman-teman bisa nunjukkan. Entah pembuktiannya bagaimana, silahkan. Ya, ini saya rekam sehingga bisa saya recall lagi apa yang saya tugaskan. Jadi kalau kuliah lain mungkin ada proyek tulisan, di sini lebih pada produk gitu ya. Terserah, misalnya Togap di mana di tempat kerjanya ingin ada semacam chatbot kecil begitu ya, untuk buat dengan beberapa customer yang sudah pernah ya, entah gimana lah, saya nggak paham ya. Atau kemarin kalau tahun lalu nih Pak Surya membuat chatbot untuk FSM, ditaruh di FSM, tetapi masih lokal ternyata karena itu harus berrelasi dengan UKSB ya kan. Kalau masuk di webnya itu terus ada chatbotnya, itu gimana sih orang lain bisa kok kita nggak buat. Nah, saya gitu. Misalnya kalau saya tanya nih, di mana sih contoh membuat proposal untuk menjadi mahasiswa sains data? Nanti mesin akan menjawab, ini loh linknya gitu ya. Jadi bukan saya ya, bukan saya. Kalau selama ini kan ada di mana? Email begitu ya. Jadi itu target dari kuliah ini. Project sendiri silahkan dikira-kira, atau kalau sudah punya ya, ada sih misalnya kemarin ada mahasiswa yang alumni sekarang ya, kemarin wisuda itu ya bermain membuat chatbot yang kecil-kecilan gitu, bisa dia. Tapi begitu ada kuliah LLM, dulu dia nggak pernah, wah dia merasa rugi, wah aku kok nggak ada sekarang dapat ya, misal ya. Itu nanti di pertengahan saya biasanya minta, oh ini sudah 2 bulan nih kuliah gitu toh, maka saya minta progresnya apa. Nah, nanti saya akan formalkan lagi apa yang saya bicarakan dalam penugasan. Yang jelas yang punya Pak Surya biarkan Pak Surya yang minta. Begitu ya, Mailinda, Togap, dan Stevian, kita hanya bertiga. Semoga paham. Kalau ada yang ditanyakan sebelum ditutup, silakan. Atau menyampaikan saya sudah jelas. Nggak ada sih, nggak ada pertanyaan sih, Prof. Tapi ya, jelas belum? Ya, dibilang jelas juga masih kurang. Nanti baca-baca ulang lagi, Pak, materinya. Baik, ya baik. Materinya tadi kan di mana? Udah ke-download sih, Prof, materinya. Ya, oke. Baik. Oke. Ya. Oke, ya. Begitu saja saya kira ya kuliah kita hari ini.